Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai pengajian kitab Al-Um, ya. Ini kitabnya, kitab Al-Um. Kitab lil Imami Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Al-Um artinya induk, jadi ini kitab induk milik Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i adalah pendiri mazhab Syafi'i. Pada pertemuan kali ini kita akan membaca kitab Thaharah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Kitabut Thaharati, kitab Thaharah. Kitab tentang sesuci, bersuci. Akhbarana Rabi'u bin Sulaiman qala akhbarana Syafi'i rahimahullahu ta'ala qala Allahu azza wa jalla idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Ar-Rabi bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, ia berkata, Asy-Syafi'i berkata, Allah berfirman, Allah azza wa jalla berfirman, idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6. Asy-Syafi'i berkata, tampak jelas bagi orang yang diajak bicara dengan ayat ini bahwa mandinya mereka itu menggunakan air. Kemudian Allah azza wa jalla menjelaskan dalam ayat ini bahwa mandi itu menggunakan air. Dapat dicerna nalar orang yang diajak bicara dengan ayat tersebut bahwa air merupakan ciptaan Allah. Tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Allah azza wa jalla menyebutkan air secara umum sehingga ia mencakup air hujan, air sungai, air sumur. Kilat. Nah, kilat adalah cekungan di gunung yang bisa menahan air hujan. Laut yang airnya tawar dan yang sangat asin, seluruhnya sama-sama bisa menyucikan bagi orang yang berwudu
dan mandi dengan air-air tersebut. Makna tekstual Al-Quran menunjukkan bahwa setiap air itu hukumnya suci, baik air laut atau air lain. Dalam hal ini diriwayatkan dari Nabi SAW sebuah hadis yang sejalan dengan makna tekstual Al-Quran, namun dalam sanadnya terdapat periwayat yang tidak saya kenal. Akhbarona Malikun an Sufwan bin Sulaim an Sa'id bin Salamata rajulun min ali binil Azraqi annal Mughirata bin Abi Burdata wa huwa min bani Abdiddari khabbarahu annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqul sa'ala rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna narkabul bahra wa ma'anal qalilu minal ma'i fa in tawadda'na bihi adishna afana tawadda'u bima'il bahri faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam huwa at-tahuru ma'uhu al-khillu maitatuhu. Malik mengabarkan kepada kami dari Sofwan bin Sulaim dari Sa'id bin Salamah, seorang laki-laki dari keluarga Ibnu Azraq, bahwa Mughirah bin Abu Burdah yang berasal dari Bani Abdiddar mengabarkan kepadanya bahwa ia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami pernah menaiki kapal laut dan kami hanya membawa sedikit air. Jika kami berwudu dengan air itu, maka kami akan kehausan. Apakah kami boleh wudu dengan air laut?" Nabi SAW menjawab, laut itu airnya menyucikan dan bangkainya halal. Akhbarana Ibrahim bin Muhammadin an Abdul Aziz bin Umar an Sa'id bin Thawbana an Abi Hindin al-Firasi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yutahhirul bahru fala tahharullah. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Abdul Aziz bin Umar, dari Sa'id bin Thawban, dari Abu Hindun al-Firasi, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, barang siapa yang tidak bisa disucikan oleh air laut, maka Allah tidak menyucikannya. Asy-Syafi'i berkata, jadi setiap air itu menyucikan selama tidak tercampur najis. Tidak ada air yang menyucikan kecuali di laut atau di darat. Semua air itu sama, baik itu air embun, salju yang dingin, air yang dipanaskan, atau air yang tidak dipanaskan, karena air itu memiliki sifat suci
sedangkan api tidak bisa menajiskan air. Akhbarona Ibrahim bin Muhammadin an Zaid bin Aslama an abihi anna Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu kana yusakhkhanu lahul ma'u fayaghtasilu bihi wa yatawaddau bihi. Ibrahim bin Muhammad bin Zaid bin Aslam mengabarkan kepada kami dari ayahnya bahwa air dipanaskan untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lalu ia gunakan untuk mandi dan berwudu. Asy-Syafi'i berkata, saya tidak memakruhkan air yang terpanggang matahari kecuali dari sisi kesehatan. Akhbarona Ibrahim bin Muhammadin an Shadaqata bin Abdullah an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah anna Umar kana yakrahul irtisala bil ma'il musyammasi wa qala innahu yurisul barasa. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Shadaqah bin Abdullah, dari Abu Zubair, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Umar memakruhkan mandi dengan air yang terpanggang matahari. Ia berkata, air tersebut bisa mengakibatkan penyakit kusta. Asy-Syafi'i berkata, air tetap dalam keadaan suci, tidak bisa menjadi najis kecuali akibat najis yang mencampurinya. Sedangkan matahari dan api bukan najis. Yang najis adalah yang diharamkan. Adapun air yang diperas manusia dari tanaman, yaitu air pohon, air mawar atau selainnya, maka ia tidak menyucikan. Demikian pula dengan air dari tubuh yang memiliki bau, itu tidak menyucikan. Karena ia tidak bisa sebagai air, melainkan ia disebut air dengan pengertian air mawar, air pohon dan seterusnya. Atau air atau cairan sendi dan air cairan tubuh, ya. Demikian pula, ya, seandainya seseorang menyembelih unta dan mengambil perut pertamanya, kemudian ia memeras air atau cairan darinya, maka air atau cairan ini tidak menyucikan, karena air atau cairan tersebut tidak termasuk dalam nama air secara umum, kecuali dengan disandarkan kepada sesuatu selainnya, sehingga dikatakan sebagai cairan perut dan cairan persendian, sebagaimana sebutan untuk air mawar dan air pohon. Karena itu air tersebut tidak boleh digunakan untuk wudu. Demikian pada bab ini, mudah-mudahan bisa membawa manfaat dan barokah kepada kita fid dini wad dunya wal akhirah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.